Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Laili Nuha dengan NPM 52. Saat ini saya akan membawakan presentasi mengenai Innovations for Sustainable Production of Bioethanol di mata kuliah Industrial Microbiology dengan mengangkat sustainability yaitu Circular Economy Perspective. Definisi dari bioetanol sendiri, industri bioetanol itu merupakan kontributor utama bagi perekonomian baik di tingkat domestik maupun global. Industri ini menjamin keamanan energi sekaligus berperan besar dalam mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari bahan bakar fosil. Bioetanol itu sendiri adalah energi alternatif atau penunjang energi alternatif yang berbentuk alkohol, yang hal tersebut itu diproduksi dari bahan baku organik atau biomasa melalui proses fermentasi. Yang selanjutnya adalah how to produce. Carbohydrate polymers include cellulose, hemicellulose, and starch of biomass are systemically depolymerized through enzymatic cleavage under optimized reaction condition, and the resultant total sugar are subsequently fermented to bioethanol using sustainable industrial single or mixed culture of wild type or genetically engineered ethanol fermenting strains. Jadi ada sekitar 6 poin penting yang perlu kita ketahui dalam produksi bioetanol ini sendiri. Yang pertama adalah bahan baku, pretreatment, hidrolisis enzimatik, lalu pembentukan gula sederhana, fermentasi, dan yang terakhir adalah produk bioetanol yang kita inginkan. Selanjutnya adalah produk. Produk dari bioetanol ini sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah main produk atau produk utama. Yang pertama ada bioetanol yang digunakan sebagai campuran bensin dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada biofuel atau bioetanol ini jadi campuran bensin sekitar 80% dan bahan bakar alternatif ini menjadi solusi pengurangan emisi gas rumah kaca. Lalu yang selanjutnya ada byproduct itu adalah produk sampingan yang mencakup dua, yaitu spent feed yang berpotensi untuk menjadi pupuk organik atau pakan ternak. Lalu yang selanjutnya ada distillate effluent atau produk sampingan tersebut bisa diolah menjadi volatile fatty acid atau VFA, yaitu bahan kimia industri, dan biohidrogen atau biometana, yaitu energi terbarukan. Selanjutnya, komponen penting dalam produksi bioetanol. Yang pertama ada substrat. Nah, substrat ini adalah bahan baku untuk bioetanol. Bioetanol ini bisa diproduksi dari berbagai jenis substrat, antara lain bahan pangan, biomasa lignoselulose, mikroalga, dan juga limbah padat organik kota dan limbah makanan. Lalu yang selanjutnya ada mikroorganisme yang digunakan untuk fermentasi. Yang pertama ada Saccharomyces cerevisiae sebagai untuk fermentasi gula heksosa, Pichia stipendis untuk fermentasi gula pentosa, dan Clostridium thermoselum untuk menghidrolisis dan fermentasi biomasa lignoselulosa. Yang selanjutnya adalah flowchart. Berikut adalah flowchart yang memuat cara pembuatan, meliput input, proses, dan juga output dari proses pembuatan bioetanol sendiri sampai menghasilkan produk bioetanol murni yang dihasilkan dari proses distilasi. Yang selanjutnya, sustainability and circular economy. Jadi kaitannya dengan circular economy dan sustainable development. Oke. Yang pertama adalah
Circular economy ini memanfaatkan limbah organik. Jadi dari bioetanol ini diproduksi dari pemanfaatan limbah organik sebagai bahan baku, bukan sumber daya alam baru, dan mendorong sistem loop tertutup melalui pemanfaatan hasil samping seperti CO2, limbah cair, dan residu padat untuk produk lain. Sistem ini juga menghindari model ekonomi linear, ambil gunakan buang, menuju sistem recycle, reuse, dan reduce yang berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah sustainable development, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggantian bahan bakar fosil yang memanfaatkan limbah tanpa mengganggu rantai pasok pangan, menyediakan energi terbarukan, dan mendukung SDGs. Yang outputnya adalah berupa produk utama, yaitu bioetanol, lalu produk samping berupa CO2, mikroalga, yang kemudian jadi biodiesel, limbah cair yang berupa VFA dan biohidrogen, dan juga residu padat berupa kompos dan biopolimer. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Aisyah Layalinuha dengan NPM 52. Let's make environmentally friendly. Dan berikut adalah kutipan daftar pustaka dari jurnal yang saya ambil sebagai acuan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.